Oke, di YouTube kali ini gue mau ngasih tahu 5 cara gue bisa menghibur lu selama PSBB dan 4 diantaranya gratis. Sebagai pelawak, maka peran utama gue untuk berkontribusi dalam masa PSBB ini, dalam situasi corona ini, yang paling optimal tentu adalah ngelawak. Sumbangan jelas, saya menyumbang. Tidak perlu saya cerita dong, saya sumbangannya berapa. Nanti saya kasih tahu, Anda kaget. Habis itu tersinggung, masa uang segitu disumbangkan. Serba salah di mata netizen kan. Tapi kalau gue mau melakukan yang terbaik dari apa yang gue bisa, tentu dalam masa seperti ini gue ditugaskan untuk menghibur lo. Karena gue tahu kesehatan mental, kesehatan jiwa adalah penting. Izinkan gue untuk membuat lo tertawa di masa PSBB ini. Pembatasan sosial berskala besar. Nah, itu dia. Nah, ada 5 nih cara gue bisa menghibur lu dalam masa PSBB. Biasanya kan gue datang ke kampus lu, datang ke kantor lu, bikin pertunjukan, bikin tour. Dan tour masih akan jalan, tapi mulainya dari Oktober sampai dengan Maret. Jadi Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021, Jakarta tetap di tanggal 20 Desember. Kecuali ada perubahan dari pemerintah. Tapi kalau nggak ada, Desember. Nah, penjualan tiketnya juga gue buka masih sesuai jadwal. Periode pertama adalah di tanggal 20 Juni, namanya periode Wong Soidan. Dan tidak, lu nggak mesti jadi anggota apa-apa, nggak mesti punya syarat apa-apa. Itu cuma nama periode aja. Biasanya sebutnya pre-sale 1. Gue nyebutnya periode Wong Soidan. Karena apa? Karena biasanya yang paling gila-gila ngikutin karya gue tuh yang langsung nongol ketika gue langsung buka tiket ya. Informasi ada di tersinggung-oleh-panji.com. Tapi gue di Jakarta, lu di rumah. Gue bahkan di rumah gue. Kalaupun kita satu kota, gue nggak bisa nyamperin lo. Ada 5 cara untuk gue menghibur lo, 4 diantaranya gratis. Yang kelima, kita countdown ya. Yang kelima adalah ini, lewat YouTube. Selama masa corona, gue masih konsisten rilis YouTube setiap hari. Jadi, gue tadinya mikir, ngerilis YouTube setiap hari itu sesuatu yang gue lakukan sampai dengan 31 Desember 2019. Habis itu, enggak. Tapi ternyata, bahkan ketika gue urut-urut sebelum gue berangkat liburan ya, itu gue punya stok sampai dengan Februari gitu. Jadi sekarang pun gue punya stok sampai 3 minggu ke depan gitu. Jadi yang pasti pokoknya setiap hari Senin sampai Minggu gue akan menghibur lu di YouTube. Dan gue buka kesempatan untuk lu ngasih tahu gue kira-kira ngebahas apa, baik di kolom komentar ataupun biasanya gue lempar di community tab. Gue kasih pertanyaan, habis itu lu kasih tahu aja dan gue bisa bahas supaya konten yang gue lahirkan semakin sesuai dengan yang lu suka, semakin menghibur lu selama di rumah. YouTube gue kemarin-kemarin juga ngerilis klip stand up dan mungkin gue akan rilis klip stand up lagi. Kita lihat aja ke depan seperti apa. Tapi gue jamin sampai dengan hari ini secara jumlah klip, secara durasi mungkin ya, tapi gue nggak tahu deh. Secara jumlah klip, gue masih jadi stand up comedian di Indonesia yang paling banyak rilis klip, paling konsisten. Gue udah ngerilis klip stand up gue dari tahun 2010. Coba lu cek tuh. Jadi akan ada playlist tuh di YouTube gue, ada yang stand up comedy, itu lebih dari 50 klip. Dan kalau misalnya lu tontonin sampai bawah, itu sampai tahun 2010. Kocak tuh kalau misalkan lu nonton dari 2010, terus sampai ke yang Hiduplah Indonesia Maya. Jadi lu bisa lihat si Panji berubahnya kelihatan dan kerasa juga. Jadi posisi kelima, cara gue bisa menghibur lu gratis dalam masa PSBB adalah YouTube. Nah, di posisi keempat, gue bisa menghibur lu dari podcast Hiduplah Indonesia Maya. Juga gratis, lu bisa dengerin di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast, di Anchor.fm. Silahkan nikmatin. Karena sekarang gue rilisnya seminggu 2 kali, di tengah minggu dan di akhir minggu. Jadi ada tengah pekan dan akhir pekan. Saat ini gue masih mencoba untuk konsisten di situ aja. Nanti lama-lama gue lagi kepikiran, pengen mikir mungkin yang tengah pekan tipikalnya kayak apa, yang akhir pekan tipikalnya kayak apa, biar ada beda gitu. Tapi untuk saat ini yang lagi gue fokusin tuh konsisten. Dan itu berarti lu bisa mendapatkan sesuatu dari gue. Moga-moga itu bisa menghibur lu. Dan dilihat dari trafficnya ya, gue ngeliat pertumbuhan yang cukup signifikan. Kayaknya juga mungkin alasannya karena gue nambah 2 kali seminggu. Podcast Hiduplah Indonesia Maya tuh biasanya lebih
personal dan lebih nggak peduli apa kata netizen. Karena gue nggak bisa baca komentar. Jadi baik ketika itu terjadi ataupun setelah itu terunggah, gue nggak bisa ngeliat komentarnya tuh di situ tuh. Jadi gue cenderung lebih terbuka, lebih bebas, lebih apa adanya, dan gue yakin beberapa yang dengerin Hiduplah Indonesia Maya podcast tahu bahwa ada banyak momen-momen emosional di podcast tersebut, dan lu bisa ngeliat sisi yang berbeda aja dari gue di podcast Hiduplah Indonesia Maya. Nah, di posisi ketiga, cara gue menghibur lu di masa PSBB, masih podcast, tapi bukan podcast Hiduplah Indonesia Maya, podcast Comika. Jadi, Comika itu kan enterprise ya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang stand up comedy. Nah, kami akhirnya bikin konten nih, isinya talent-talent manajemen di Comika, komika-komika yang ada di Comika gitu. Setiap hari Senin kami rilis versi audionya di layanan streaming kayak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor FM. Hari Jumat rilisnya di YouTube. Di YouTube-nya Comika. Ada tuh, comika.id. YouTube-nya ada, lu cari aja. Nah, jadi berarti si Comika tuh seminggu rilis 2 konten, audio dan visual. Dan topiknya tuh topik-topik seputar komedi. Kemarin habis taping soal bercandaan paling ekstrim yang lu tahu. Terus udah gitu juga ngomongin film komedi terfavorit, grup lawak favorit, komika kalau tidak ada stand up komedi jadinya seperti apa. Banyak sekali, dan kami masih berusaha untuk konsisten rilis konten-konten tersebut buat lu. Dan itu ada gua di dalamnya, rollingan tuh. Jadi ada Awe, gue, David, Gamila, Bari, ada Rin juga, rolling tuh, karena se-episodenya tuh 5 komika. Jadi kalau misalkan Gamila lagi nggak bisa, ntar Rin masuk, David lagi nggak bisa, nanti ada Bari gantiin, gitu-gitulah pokoknya. Yang pasti selalu berlima, gitu. Di posisi kedua, cara gua bisa menghibur lu dalam masa PSBB, Lila Show. Di YouTube gue ngasih lihat potongan-potongan aja, dan tampaknya lu terhibur juga dengan apa yang gue suguhkan. Jadi untuk yang belum tahu, Lila Show itu adalah acara kayak lomba lawak sih, tapi gue lakuin live di Instagram gue. Biasanya selama masa PSBB itu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Di bulan Ramadan berubah jadi 9 malam waktu Indonesia Barat. Selesai Lebaran, Ramadan udah kelar nih, balik lagi ke jam 8 waktu Indonesia Barat kalau kita masih diminta untuk PSBB. Awalnya cuman pengen ngasih tontonan aja kok, jadi supaya lu ada yang ditonton gitu, yang ada guanya, dan guanya juga nyari ketawa gitu. Hasilnya di luar yang gua sangka-sangka. Ternyata Lila jadi hiburan yang menyenangkan sekali, karena bukan cuman orang berusaha ngelawak, kadang-kadang dia lucu, dan kadang-kadang saking nggak lucunya jadi lucu. Bukan cuma komentar orang yang nonton lucu, tapi ini adalah tempat di mana orang dari Aceh sampai Papua, umur 13 sampai umur yang udah jauh lebih tua dari gua, itu bisa ngumpul bareng dan bisa berinteraksi dengan begitu fluid, dan selain celah-celahan, mereka celah gue celah temboknya. Dan ini adalah sebuah tontonan yang bisa lo nikmati gratis di Instagram gue, Lila Show, L-Y-L-A, lucu ya lucu aja, show. Yang penting siapapun asal bisa bikin gue ketawa dengan cara apapun, dapat hadiah dari gue. Biasanya sih pada lempar tebak-tebakan karena cepet. Karena orang Indonesia pada, ya apalagi yang belum belajar stand up ya, ketika lempar joknya panjang banget. Sementara orang pada nunggu pengen ikutan. Terus ya udah akhirnya gue lockdown. Istilahnya kalau misalnya gue stop tuh namanya gue lockdown. Dan biasanya kalau ada orang udah panjang banget nggak lucu, penonton gue boleh muncul tuh lockdown. Dan itu adalah cara keempat gue bisa menghibur lu dalam masa PSBB. Nah, sebelum masuk ke yang posisi pertama, gue mengingatkan sekali lagi, Komodo Menoi Stand Up Comedy World Tour jalan, tapi jadinya penyelenggaraan yang terjadi harusnya dari April, tapi kan gue sempat ngumumin geser ke Juli tuh. Dari yang Juli, Agustus, September itu gue pindahin. Jadi kita mulai dari Oktober. Jadi jadwalnya masih sama nih untuk beberapa kota, tapi mulainya dari Oktober. Jadi kota pertama yang tadinya Jayapura, jadinya Semarang. Oktober sampai dengan Maret 2021. Jadi kota-kota yang tadinya ada di Juli, Agustus, September, gue pindahin ke Januari, Februari, Maret. Jadi Jakarta nggak menjadi kota penutup, tapi rekamannya tetap terjadi di Jakarta karena di Istora ya, sayang banget kalau gue nggak rekam di situ.
Nah, jadi jadwal lengkapnya bisa lu cek di tersinggung-oleh-panji.com. Lu lihat aja kota lu seperti apa, harga tiketnya seperti apa, pantau periode penjualan tiketnya, dan untuk yang masih tulisannya TBC, tunggu informasi selanjutnya dari gua. Dan terkait dengan Komodo Menomoi Istora Senayan Jakarta, penjualan tiket pertama adalah tanggal 20 Juni 2020, jam 20 waktu Indonesia Barat. Ya, harga tiketnya juga udah gua umumin, di mana beli tiketnya juga udah jelas. Untuk semua kota sih loket.com, kota nasional ya. Semua kota belinya di loket.com. Beres, rata. Nggak bingung-bingung ya. Oke, dan untuk merchandise pre-order dibuka tanggal 20 Mei. Itu dia. Oke, sekarang kita masuk ke posisi pertama, cara gue bisa menghibur lu di masa PSBB. Digital download gue di comika.id. Di antara banyak komika yang ngejual kontennya di comika.id, punya gue jelas paling banyak. Karena tadinya ini toko isinya cuma dagangan gue. Nah, tapi begitupun orang masih banyak yang belum sempat beli yang lama-lama. Jadi gue kasih tahu sekali lagi ada apa aja yang tersedia karya gue di comika.id. Bhinneka Tunggal Tawa 2011 adalah stand up comedy special gue yang pertama kali banget. Dan untuk banyak orang, mereka percaya bahwa itu adalah pertunjukan special pertama di Indonesia. Dan itu bagian dari sejarah, bukan cuma gue, tapi sejarahnya stand up Indo, mungkin sejarahnya stand up comedy Indonesia. Usmar Ismail, legendaris itu tempat. Yang kedua, Merdeka dalam Bercanda, itu ada di tahun 2012, gue rekam di Museum Nasional pertama kali, dan satu-satunya gue bikin pertunjukan di museum. Gue seneng pilarnya sih, terus terang. Pertama, gue seneng museum. Gue menyarankan orang untuk datang ke museum juga. Tapi waktu gue ke museum itu, gue ngeliat pilar gede itu, terus gue liat, tuh kalau gue bikin pertunjukan di situ kayaknya keren. Dan emang keren, tapi panas. Dan rata gitu, sulit banget lah, itu keras kepalanya gue. Tapi itu Merdeka dalam Bercanda, gimana cara ngomongnya ya? Banyak banget yang suka itu karena di situ pertama kali gue mulai keluarin beat-beatnya Dipo. Pertama kali itu di situ. Ada banyak sih yang legend kayak riffing 2 orang satu kantor yang gue curigain selingkuh. Pada akhirnya mereka pacaran juga tuh, untuk yang penasaran. Terus udah gitu ada beat gue tentang rokok. Terus banyak di situ tahun 2012. Abis itu Mesake Bangsaku tahun 2013, banyak orang bilang ini adalah karya terbaik gue, kata mereka. Gue suka banget gedungnya, Teater Besar Jakarta, bagus banget. Aduh, bagus banget. Gue juga seneng sekali sama beat-beat gue yang ada di situ. Yang Waria Main Volley, beat gue tentang gay. Terus beat gue tentang pendidikan, itu juga ada di situ. Dan sampai dengan sekarang masih jadi salah satu spesial yang disukain banyak orang. Habis itu tahun 2016 Juru Bicara, bisa juga lu download. Itu bisa jadi stand up comedy special paling berat. Terus terang buat gue paling nyiksa juga dibawainnya, karena misalnya gue bandingin sama Pragiwaksono ya, Pragiwaksono tuh enak sekali. Kalau nanya sama gue pertunjukan apa yang paling enak dibawakan, Pragiwaksono paling enak. Juru Bicara tuh emang berat. Dan itu Juru Bicara tidak didesain untuk jadi berat, tapi lebih kepada emang gue memposisikan diri untuk jadi juru bicara bagi orang-orang yang selama ini isunya tuh nggak pernah terungkap. Seperti misalnya keresahan soal rating, sensor TV, terus HAM, terus Trisakti, terus pemerkosaan, dan masih banyak lagi. Nah, yang tadi tuh yang 4 pertama tuh, Bhinneka Tunggal Tawa, Merdeka dalam Bercanda, Mesake Bangsaku, dan Juru Bicara. Ini ada paketnya nih, namanya Tetralogi Tawa. Nah, itu dia. Jadi kalau lu beli sendiri-sendiri kan ada harganya tuh, tapi kalau lu beli sepaket harganya jadi lebih murah, jadi lu bisa sikat juga. Abis itu gue ada Pragiwaksono Stand Up Comedy Special, rilisan gue di tahun 2000, show-nya sih tahun 2020, rilisnya tahun 2019. Rilisnya juga tahun 2019 juga. Harga 200.000. Itu adalah stand up comedy special gue yang terakhir. Dan itu di JCC. Lu lihat secara visual tuh, gue aja seneng liatnya. Keren banget. Apalagi closingnya waktu lampu semua pada nyala. Keren banget. Abis itu beat terpenting yang pernah gue tulis dalam karir gue, itu gue tulis di situ.
tentang Indonesia Gagah Persatuan. Itu beat terpenting yang pernah gue bikin, dan beat itu ditulis dari pengalaman yang luar biasa panjang. Sampai dengan sekarang masih jadi spesial yang paling seneng gue bawakan. Terus yang terbaru tentunya Hiduplah Indonesia Maya 300.000, hanya 1 jam, pendek banget memang dibandingin sama yang lain, tapi paling padat kekurang ajarannya, dan semua orang yang nonton pertunjukan tersebut baik langsung ataupun digital download langsung memaklumi pantesan harganya Rp300.000. Gue nggak perlu menjelaskan, karyanya menjelaskan sendiri. Ya itulah tadi seluruh cara gue bisa menghibur lu. Oh lupa gue, justru ini yang mau gue sebutin. Ada satu lagi yang banyak orang nggak tahu, yaitu karya film dokumenter pertama gue. Harusnya ada yang kedua tapi belum rilis. Doain gue punya kedisiplinan untuk menyelesaikan. Judulnya Menemukan Indonesia, tentang dokumentasi tentang gue pertama kali world tour. Biar lo tahu kayak apa world tour. Orang suka mikir world tour tuh enak ya, dan memang enak juga, tapi bohong kalau gue bilang nggak berat, bohong kalau gue bilang nggak capek, bohong kalau gue bilang nggak sakit, bohong kalau gue bilang nggak nyiksa. Lu tonton sendiri tuh. Sampai dengan sekarang, personally, itu adalah karya terfavorit gue, Menemukan Indonesia. Itu gue keliling, ada gue di Berlin, ada gue di Amsterdam, ada gue di Beijing, ada gue di Shanghai. Kok di Beijing sama Shanghai? Di mana itu ya? Bukan. Mana ya? Beijing ada, Beijing, Shanghai nggak ada. Di Australia, di Melbourne, ada gue di London, ada gue di Los Angeles, ada gue di San Francisco. Lu lihat perjalanannya, gue jamin, lu pasti seneng. Terutama kalau lu tahu. Gue pernah dikomplain, Bang Panji, ternyata Menemukan Indonesia bukan stand up ya. Pas gue beli, kecewa gue. Terus gue selalu nanya sama dia, yang bilang sama lu itu stand up siapa? Nggak ada. Tapi kan saya pikir stand up. Terus gue bilang, di websitenya kan bisa lu klik tuh. Video kan ada klipnya, lu bisa tonton itu kan bukan stand up itu. Iya maaf bang, jadi dia yang minta maaf. Tadinya dia mau marah-marah sama gue, akhirnya dia minta maaf. Menemukan Indonesia itu bukan stand up comedy special. Sedikit sekali potongan gue stand up di situ. Itu tuh dokumenter. Tapi kalau lu beli itu karena lu tahu itu dokumenter, gue yakin lu akan suka. Yakin gue. Dan moga-moga itu juga bisa menemani lu selama di rumah aja. Itulah tadi 5 cara gue bisa menghibur lu selama masa PSBB. Semoga itu jadi opsi untuk lu. Dari 5, 4 gratis. So don't bullshit me dan bilang, oh si Panji semuanya harus bayar segala macam. Banyak gratisan gue. Lu nikmatin aja. Dan ada rupa ada harga. Ada rupa ada harga. Ya benar, ada rupa ada harga. Kalau lu pengen yang lebih berkualitas, lebih lengkap, lebih nggak disensor, lebih apa adanya, ya mesti bayar. Dan kalau lu nggak ada uangnya, ya lu bisa nabung seperti teman-teman yang lain. Ya, itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video YouTube selanjutnya. Goks. Ngajak partisipasi Gua pernah. Siapa yang Ini Widodo. Gua isep kakak lu goblok.